Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanir rahim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu min akhiril anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Puji syukur milik Allah yang atas limpahan karunia nikmat dan kasih sayangnya. Alhamdulillah pada saat ini kita bisa berkumpul bersama, bertemu bertatap wajah di Masjid Baitul Salam 1 dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya harapan kita semua, semoga waktu yang kita luangkan, tenaga yang kita curahkan, kaki yang kita langkahkan dari rumah masing-masing menuju masjid ini akan menjadi saksi abadi yang Allah catat dan akan menjadi amal soleh yang tentunya akan memberatkan timbangan amal baik kita nanti di yaumil akhir. Dan insya Allah kita akan meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kami hormati penasihat PC versi Cimahi Tengah, para penasihat bagi ayah bersama berhaura. Yang kami hormati jajaran Taskil PC versi Cimahi Tengah beserta otonom, dan yang kami hormati Iwadul Iman, tamu undangan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah hadir di masjid ini. Bersyukur dan berbahagia sekali pada saat ini kita bisa hadir bersama dalam acara yang sungguh sangat luar biasa, yaitu acara yang akan menambah wawasan kita, pengetahuan kita, akan menambah wawasan kejamiahan kita semua, yaitu acara talk show yang bertajuk Masa Depan Persatuan Islam. Dan hadir bersama kita nanti insya Allah ada 2 orang narasumber ya. Tepatnya ada narasumber ya, yang akan menemani kita semua pada malam hari ini. Yang pertama adalah sosok yang sudah sangat dekat dengan kita semua gitu ya. Kita sudah kenal dekat dengan beliau yang selama ini membimbing kita, memberikan pencerahan kepada kita lewat fatwa-fatwa dan ilmu-ilmu yang beliau sampaikan. Terima kasih kepada Ustaz Hadirin sebagai ketua cabang yang insya Allah pada malam hari ini akan membersamai kita semua di acara talkshow ini. Terima kasih dengan kesibukan kegiatan beliau masih bisa menyempatkan hadir bersama kita pada malam hari ini. Dan selanjutnya narasumber yang kedua adalah sosok yang sungguh sangat luar biasa, yang sangat kita nantikan ya, dan juga tentunya kita rindukan karena beliau sudah cukup lama ya, tidak berkunjung ke sini gitu. Jadi sudah cukup lama kita tidak bertemu dengan beliau, baik itu secara bertatap muka langsung dan juga lewat acara atau kajian-kajian. Rasanya sudah cukup lama ya beliau tidak ada di sini. Oleh karena itu tentu ini sangat kangen ya, sangat rindu kita untuk bertemu dengan beliau dan menerima informasi ilmu dari beliau. Beliau adalah Profesor Kiai Haji Atif Latiful Hayat SH LLM PhD. Seluruhnya gelar aja mau simpuri ningali di Bapak gitu. Dan pada malam hari ini kita tentunya akan ngobrol-ngobrol, berbincang-bincang bersama tentang sesuatu hal yang sangat penting untuk kita semua, yaitu tentang masa depan persatuan Islam atau masa depan Persis, yang tentunya masa depan Persis ini adalah merupakan tanggung jawab kita bersama ya, untuk ikut memikirkan, berkontribusi dan memperjuangkan masa depan Persis ini adalah merupakan tugas kita bersama, khususnya para anggota Persatuan Islam. Namun sebelumnya sedikit mungkin saya akan perkenalkan lebih dalam kedua narasumber kita pada malam hari ini. Boleh? Saya akan perkenalkan dulu terlebih dahulu. Walaupun pada dasarnya sudah pada kenal, kita akan perkenalan lebih dalam lagi. Yang pertama, Ustaz Hadirin. Ustaz Hadirin lahir di Cimahi. Tanggal tahun bulannya masih off the record, belum masuk ke meja panitia. Yang jelas Ustaz Hadirin itu lahir tepat di hari Jumat, yang jelas.
Ustaz Hadirin itu lahir dari Jumat tepat ketika khotib Jumat itu mengatakan hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Makanya namanya hadirin. Dan tepat pada saat itu beliau menamatkan pendidikan sekolah dasar tidak jauh dari sini di PUI, dan kemudian melanjutkan ke Madrasah Sanawiyah Darussalam Cipari Sukarasa Wanaraja Garut. Jadi sempat nyantri juga di Garut. Kemudian beliau sempat juga nyantri di PPI Bangil, ya, Pesantren Persatuan Islam Bangil, Jawa Timur, cukup jauh, ya. Kemudian meneruskan ke Madrasah Aliyah Nurul Falah, keluar dari Universitas Islam Nusantara Sunan Gunung Jati jurusan Bahasa dan Sastra Arab, dan kemudian lulus dari SPKIP Persis seperti itu, ya. Nah, awal karir di Jamiah beliau itu adalah sempat menjadi bidgar dakwah PC Pemuda Persis Cimahi Tengah pada tahun 1995, ya, sempat menjadi bidgar dakwah di Pemuda. Kemudian sempat menjabat sebagai sekretaris PD Pemuda Persis Kota Cimahi pada tahun 1998 sampai tahun 2021. Dan kemudian sempat menjadi ketua PD Pemuda Persis Kota Cimahi 2 periode waktu itu, ya, dari periode 2001 sampai 2003, dan kemudian periode kedua 2003 sampai 2009. Nah, sesaat setelah mutasi tahun 2023, mutasi ke Persis maksudnya, dari Pemuda mutasi ke Persis, beliau langsung diamanahi menjadi ketua cabang Persis Cimahi pada saat itu usianya baru 37 tahun, gitu. Jadi sudah masih sangat-sangat muda beliau didahului, gitu ya, dipercaya diamanahi untuk menjadi ketua cabang. Dan menurut catatan kita bahwa Ustaz ini merupakan ketua cabang termuda, ya, untuk di Cimahi Tengah, baru usia 37 tahun dan menjadi ketua cabang Persis, gitu. Entah kalau di Cimahi atau di tempat lain, PC lain mungkin tidak akan jauh beda, ya, karena biasanya yang menjadi ketua cabang itu biasanya sudah cukup dewasa, sudah cukup senior. Namun beda halnya dengan Ustaz Hadirin, waktu itu 37 tahun sudah menjadi ketua cabang, gitu, ya. Dan saat ini beliau juga menjabat sebagai bidgar dakwah di PD Persis Kota Cimahi, gitu, ya. Dan juga menjadi pembimbing haji yang sudah mendapatkan sertifikat, gitu, dari pemerintah sebetulnya. Jadi beliau sebetulnya sudah punya kapabilitas, ya, menjadi pembimbing haji, karena memang ini diadakan training, semacam training gitu dari pemerintah seperti itu. Itu salah satu hadirin yang sudah kita kenal bersama, ya. Dan kemudian yang kedua adalah Profesor Kiai Haji Atif Latiful Hayat SHLLM PhD. Ustaz Atif Latiful Hayat ini mengenyam pendidikan dasar hingga menengah di Tasikmalaya, itu Bapak, termasuk pendidikannya di Pesantren Persis nomor 1 Sukasari Tasikmalaya, dan mendapatkan gelar sarjana hukum dengan spesialisasi hukum internasional dari Universitas Pajajaran, dan meraih master atau LLM dan juga doktor PhD, gitu, dari Monash University Australia. Subhanallah, ya. Nah, kemudian pendidikan tambahan yang diperolehnya dari International Ocean Institute di India, kemudian The Ham Academy of International dari Belanda, kemudian UN Office itu dari Geneva. Nah, Ustaz Atif juga pernah kuliah di IAIN Sunan Gunung Jati jurusan Tafsir Hadis, gitu. Nah, saat ini Ustaz Atif adalah guru besar, ya, hukum internasional di Fakultas Hukum Universitas Pajajaran. Nah, kemudian keaktifan di jamiahnya yang pertama, Ustaz Atif itu di Persis mulai sejak tahun 1981 sebagai sekretaris PC Pemuda Persis Tasikmalaya. Jadi memulai karir kejamiahannya itu di Tasikmalaya. Kemudian bidang pendidikan PC di Hiang itu dari tahun 1985 sampai 87. Kemudian ketua 1 PP Pemuda Persis, gitu, ya, pimpinan pusat Pemuda Persis itu tahun 1995 hingga tahun 2000. Beliau juga pernah menjadi direktur LBH Persis Lembaga
Lembaga Bantuan Hukum Persis gitu, menjadi direkturnya pada tahun 2002. Kemudian direktur PJTU pertama, ya, jadi PJTU yang pertama itu direkturnya Ustaz Atif itu pada tahun 2002 ya. Kemudian bidang organisasi PP Persis itu pada tahun 2005 hingga 2007. Kemudian ketua bidang jamiah PP Persis 2007 hingga 2010. Dan saat ini masih mengabdi di Persis dengan menjadi ketua PC Persis Gede Bage ya. Persis Gede Bage Kota Bandung, juga aktif di ISMI Korwil Jawa Barat sebagai wakil ketua ya, dari 2006 hingga 2021, dan juga sebagai presiden pernah juga menjadi presiden Indonesia Muslim Community in Victoria, Australia pada tahun 2005 hingga 2006. Dan Ustaz Atif juga aktif di organisasi profesi antara lain sebagai presiden International Law Association. Ini law itu berarti Law Association gitu ya. Itu ILA, itu brand Indonesia 2006 hingga sekarang masih yang menjabat sebagai presiden International Law Association. Kemudian The Ham Consortium on Space Resource Activist Belanda 2016 hingga 2009, dan International Association of IT Lawyers 2010 hingga sekarang. Jadi subhanallah ya, jabatan beliau itu jabatan profesinya juga dan masih aktif hingga sekarang, ini sungguh sangat luar biasa. Baik Ibu Terima, itulah profil dari kedua narasumber kita, dan selanjutnya kami mengundang silakan kepada Ustaz Atif dan Ustaz Hadirin untuk hadir bersama kita semua di dalam saja. Kita awali talkshow kita, dan terlebih dahulu saya persilakan kepada Ustaz Hadirin untuk menyampaikan prolog ya dari tujuan talkshow kita pada malam hari ini. Kami persilakan Ustaz Hadirin. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kami hormati Al Ustaz Profesor Atif Atibul Hayat dan Pak Asmi, dan yang kami hormati para tasmil pimpinan cabang Persis Jawa Tengah, juga otonom termasuk Ikotiman Rahimahullah. Alhamdulillah atas takdir dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekalipun tadi siang sempat diguyur hujan dan sebagian rumah ikhwan-ikhwan kita juga ada kebanjiran dari siang itu karena hujan sangat besar. Namun alhamdulillah acara pada kesempatan dapat terselenggara walaupun rencana pada maghrib, dan sekarang sudah berapa seperti itu. Dan alhamdulillah atas takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadirin bisa bertemu dengan profesor, guru besar. Saya guru kecil berarti. Ketemu terakhir saya Ustaz di kantor PD, dan sebelumnya di rumah Pak George. Terakhir ketemu sama beliau ada 3 ketua cabang waktu itu dengan Ustaz dua kali waktu itu ketemu. Dan alhamdulillah saat ini bertemu lagi dengan beliau, dan mungkin bagi saya sudah tidak asing karena beliau waktu saya di pemuda, beliau sebagai ketua pemuda Persis waktu itu. Jadi masih muda seperti sekarang juga. Dan waktu itu ketika ada keperluan jamiah seringkali berkomunikasi, walaupun mungkin Prof itu mungkin asing bagi saya
kenal itu waktu itu zaman Sergus itu lebih kenal nama saya itu jarang ada nama hadirin, sehingga lebih dikenal di PP Pemuda Persis waktu itu. Bahkan sempat jadi bahan waktu itu PP Muhammadiyah waktu itu menyambut rombongan taskil PP Pemuda Persis, dan waktu itu disambut oleh muslimin karena ada di antara anggota PP Pemuda Persis yang bernama muslimin. Maka Ustaz waktu itu kami juga menyambut pemuda Muhammadiyah oleh hadirin karena di PP Pemuda Persis di Pemuda Persis ada yang hadirin. Nah, kemudian barangkali perlu dipahami dulu latar belakang acara ini berawal dari panitia muktamar. Jadi panitia muktamar waktu itu menyampaikan surat yang disampaikan ke cabang-cabang, dan di antara isi surat itu yang berkaitan dengan masalah muktamar. Akhirnya kemudian kami ikut di cabang itu dengan taskil, termasuk juga sebagai anggota kami undang. Jadi di surat muktamar itu mengemukakan tentang akan berlangsungnya muktamar, dan ada 3 pokok hal barangkali berkaitan dengan masalah muktamar ini. Yang pertama adalah berkaitan dengan keyakinan. Yang kedua adalah program jihad. Nah, itu mungkin kopi. Jadi yang pertama adalah berkaitan dengan masalah muktamar itu tentang keyakinan. Yang kedua adalah berkaitan dengan persoalan program kerja, dan yang ketiga adalah tentang pemilihan ketua umum. Nah, ini juga sudah dibahas di pimpinan wilayah, kami juga sempat bertemu di situ, diundang oleh pimpinan wilayah. Lalu kemudian kami pun menyampaikan kepada anggota, khususnya di pimpinan cabang sebagai ujung tombak begitu. Nah, maka kemudian disampaikan tentang poin-poin tersebut dalam muktamar itu. Maka masalah keyakinan alhamdulillah lolosnya dibahas dan ternyata keyakinan dibaca ya Allah gitu. Kalau poin-poin sebelumnya disampaikan bahwa silakan kalau memang ada usulan-usulan terkait dengan masalah keyakinan, pasal-pasalnya, ayat-ayatnya, kami akan menampung, nanti akan aspirasinya akan kami sampaikan oleh pimpinan cabang, oleh peserta atau oleh utusan dalam muktamar nanti gitu. Kemudian juga program jihad yang keluar sama itu pun karena memang sudah terwakili oleh pimpinan wilayah. Waktu itu pimpinan daerah ditunda, termasuk saya juga hadir mewakili pimpinan daerah Cimahi, dan alhamdulillah itu semua ini sudah disampaikan lewat pimpinan wilayah. Nah, yang ketiga ini berkaitan dengan masalah bakal calon ketua umum begitu. Maka inilah yang didiskusikan panjang, baik itu di tingkat wilayah, termasuk juga di pimpinan cabang Cimahi Tengah. Jadi hari kiai mah itu dibahas-bahas aja gitu. Program jihadnya hanya sekilat. Maka untuk pencalonan atau masalah bakal calon inilah yang banyak diperdebatkan sampai menghangat, tapi tidak keluar gitu. Bahasanya itu sangat alot pada waktu itu. Dan memang ini menjelang akhir-akhir gitu, mau menjelang muktamar hari Sabtu sekarang, hari Jumat sekarang gitu. Jadi awal-awalnya seperti itu. Nah, maka kami itu mengumpulkan seluruh anggota di pimpinan cabang itu tidak lain adalah karena memang aspirasi ujung tombaknya kan ada di pimpinan cabang yang memiliki anggota itu. Maka saya sebagai ketua cabang Cimahi Tengah tidak etis lah kalau misalnya berangkat atas nama pimpinan cabang Persis Cimahi Tengah lalu kemudian tidak ada bekal. Itu maksudnya maksudnya ini kan tidak datang ke sana lalu kemudian begitu saja, harus menampung aspirasi dari anggota sebelumnya. Maka sebagaimana yang telah mengerucut di media sosial juga
sudah disampaikan bahwa yang mengerucut itu ada 4 calon waktu itu, dan entah siapa yang mengerucutkannya dan menampilkannya di media sosial waktu itu. Yang pertama adalah Ustaz Aceh sendiri, kemudian yang kedua adalah Dr. JJ, kemudian yang ketiga Profesor Khatib, lalu kemudian yang keempat adalah Ustaz Iman, Ketua Pimpinan Wilayah Persis Jawa Barat. Dan itu belum muncul sekali Muhtar. Jadi informasi Ustaz Muhtar muncul itu baru hari-hari ini. Saya lihat ternyata kayak Bolivia termasuk Ustaz kami muncul di situ begitu. Nah, cuman inilah barangkali bentuk tanggung jawab kami, khususnya saya sebagai ketua cabang. Jadi jangan sampai datang ke muktamar itu kemudian tidak ada aspirasi yang ditampung. Begitu. Jadi ini bukan keinginan hadirin sendiri, gitu. Tapi ini hadirin semuanya, begitu. Karena memang sudah hasil musyawarah. Jadi kami mengedepankan bahwa usul bainahum sebagaimana yang tertentu dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 159. Begitu. Walaupun mungkin saja ada yang menginterpretasikan bahwa hadirnya Profesor hari ini adalah karena pimpinan cabang Persis Tengah mungkin mencalonkan beliau, mendukung beliau. Ya, mungkin saja ada yang seperti itu kan interpretasinya. Walaupun sebetulnya netralnya itu menghadirkan semua calon kan begitu, supaya kita tidak dibully mungkin nanti itu. Nah, cuman karena waktu sangat besar, ya tentu saja kalau keinginan, kalau dibolehkan, ya tentu saja kami ingin memilih itu semua calon saja dijadikan sebagai ketua umum. Tapi kan aturannya seperti itu, begitu. Artinya harus ada salah satu yang kemudian dipilih. Oleh karena itu maka berkaitan dengan hal ini, maka tentu saja ini lebih ditekankan karena ekspektasi anggota ingin menghadirkan sosok profesor. Karena kalau untuk Ustaz Aceh sendiri itu sudah pada tahu lah begitu. Kemudian Ustaz JJ juga sudah dikenal. Kemudian Ustaz Iman juga sudah datang pernah ke sini, ada jamaah sudah berada. Tapi untuk profesor ini belum ini. Jadi istilahnya boleh gitu ya, asing. Mana asalnya profesor teh gitu. Nah, sehingga disinilah kami menghadirkan beliau itu supaya jamaah semua itu khususnya anggota bisa mengenal lebih dekat kepada beliau, dan supaya kita bisa memahami gagasan-gagasan beliau seperti apa, pemikiran beliau seperti apa, terutama terkait dengan masalah persisan begitu. Apalagi ya beliau masuk dalam bursa pencalonan begitu. Walaupun banyak interpretasi dan sebagainya, dan mungkin ini juga dalam hal ini yang bisa objektif, bisa subjektif kan berkaitan dengan masalah ini bisa jadi seperti itu. Hanya karena memang ini adalah tuntutan yang sudah ada digariskan dalam aturan yang disepakati lewat muktamar. Jadi kalau masalah dukung-mendukung, kami juga mendukung semuanya begitu calon-calon yang ada. Tapi kalau masalah memilih, ya tentu kalau kita memilih salah satunya kan tidak boleh disalahkan jengtong dinahan-nahan kan begitu. Karena memang sudah ada aturannya seperti itu. Dan kami yakin bahwa calon-calon yang ada ini adalah merupakan putra-putra terbaik Persis begitu. Artinya pimpinan-pimpinan dan personal-personal yang terbaik di jamiah ini. وبه نستعين على امر الدنيا والدين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. Yang saya hormati pimpinan cabang, Ustaz hadirin, Ustaz Dadan, kemudian para sesepuh IPC Persis Cimahi Tengah, para anggota simpatisan dan hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah saya bisa bersatu-rahim pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat, bahagia, kelihatannya bahagia dengan sedikit batuk-batuk. Sebetulnya saya mungkin 10 tahun atau 12 tahun yang lalu barangkali ya pernah ke sini. Mesinnya belum sebagus sekarang. Tapi tadi begitu tiba di sini saya memang teringatnya ada
ini menyampaikan apresiasi dan penghormatan yang setinggi-tingginya, memberikan kesempatan kepada satu bersilaturahim, khususnya terkait dengan bagaimana saya memiliki pemikiran ya, gagasan untuk versi ke depan ya. Kenapa ke depan? Kalau ke belakang kan itu sudah terjadi. Sekarang kita berbicara ke depan. Namun ketika kita berbicara ke depan, tidak bisa kita untuk melupakan ya, di belakang atau sejarah. Dalam hal ini izinkan saya mengutip ya, salah satu firman Allah Subhanahu wa taala yang mengingatkan kita untuk masa depan yang juga tidak boleh dan tidak mungkin tidak bermodalkan masa lalu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Di dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala menyeru secara khusus kepada orang-orang yang beriman agar bertakwa kepada Allah dan ya, mempersiapkan untuk God untuk besok kan esok itu masa depan. Menurut para mufassir, God di situ paling tidak punya dua arti, dua makna. Yang pertama, God di situ memang artinya adalah esok. Dan esok itu bukan milik kita. Milik kita itu sekarang. Bahkan juga milik kita itu dalam hitungan detik. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi pada diri saya 1-2 menit 1 jam ke depan, saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Apalagi untuk esok. Esok itu sepenuhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita itu adalah berikhtiar menyongsong hari esok yang milik Allah Subhanahu wa taala itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, wala taqulu li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Janganlah kamu mengatakan bahwa kamu dapat akan mengerjakannya esok hari. Karena esok itu bukan milik kita. Nah, akan tetapi tugas kita itu adalah menyiapkan untuk hari esok. Itu ikhtiar. Kalau kita sudah berikhtiar dengan semaksimal kemampuan akal kita sebagai manusia, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Penentu. Itulah yang disebut dengan tawakal. Makanya kita menguncinya dengan kalimat insya Allah. Jadi insya Allah itu setelah seluruh kewajiban ikhtiar kita dilaksanakan, maka akan terjadi apabila Allah menghendaki, insya Allah. Jadi mulai insya Allah teh persiapan itu, gitu ya, digawe itu ujung-ujung insya Allah. Nah itu bukan gitu, makanya jadi nggak percaya sama. Mau infak insya Allah, mulai insya Allah tuh jadi begitu. Kalau yang ngomong insya Allah itu, padahal insya Allah itu adalah sebuah pernyataan sekaligus juga laporan begitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua step, semua langkah ikhtiar kita sudah dilaksanakan, akan terjadi apabila Allah menghendaki. Jadi rumusnya itu ikhtiar plus doa, namanya tawakal. Jadi tawakal itu adalah ikhtiar plus doa. God yang kedua maknanya itu adalah hari kiamat. Karena kiamat itu terjadinya ya esok. Esok itu sesuatu yang akan terjadi tapi tidak terjadi sekarang. Itu hari kiamat. Maka hari kiamat itu juga disebut hari esok. Nah intinya Bapak-bapak Ibu, jadi untuk berbicara
berbicara masa depan, ya ke depan, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga meminta kepada kita untuk belakang. Jadi merancang masa depan versi saya akan berbicara sejarah versi ke depan, ya, ke belakang yang sudah 100 tahun itu. Sebagai pengetahuan bagi kita semua, itu Al-Quran yang ayatnya 6.600 supaya gampang 66 supaya gampang gitu. Yang saya yakin di sini kebanyakan belum hafal 6.666. Bisa ada? Bisa. Juz 30 beliau ya. Tahu Bapak Ibu nomor surat 113 114 Falaq bin Nas Al-Ma'udatain. Itu 30% ayat Al-Quran itu adalah ayat sejarah. Jadi kurang lebih 2000 ayat. Bandingkan dengan ayat hukum yang tidak nyampe 200. Tapi kita kalau berbicara hukum itu seperti ayat Al-Quran itu ayat hukum semua, padahal gak nyampe 200 ayat. Yang 2000-an ayat itu ayat sejarah. Makanya dalam Al-Quran ada surat namanya surat Al-Qasas, kisah-kisah. Kemudian ada nama surat banyak yang pelaku sejarahnya. Nih coba lihat dari surat kedua, itu sudah kisah di situ. Diberi nama surat Al-Baqarah. Itu kan sapi betina. Tapi bukan berbicara mengenai anatomi sapi betina, tapi berbicara mengenai pembunuhan yang susah diketahui siapa pelakunya, kayak kasus Ferdi Sambo. Ada samaannya. Iya, kan liar saudara sampai sekarang ya. Skenario-nya macam-macam. Kalau dalam bahasa Al-Quran, kasus Pak Sambo ini karena disebabkan oleh rekayasa alat bukti, kesaksian palsu. Dan itu sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Salah satu ciri hamba Allah yang dirahmati adalah la yashhaduna zura, tidak pernah memberikan bukti palsu, kesaksian palsu. Ini kasus Sambo itu masalahnya cina pelecehan seksual, tidak terbukti. Oh ada, tapi di mana? Di Magelang, enggak juga. Bingung sampai sekarang. Apa yang terjadi itu akibat tes. Akhirnya yang muncul kemudian ketidakpercayaan publik terhadap institusi polisi, bahkan terhadap negara. Jadi kia nama menjar-menjar jika nama kasus kamari ke pastilah diuji lagi. Itu bahaya sekali, itu memunculkan ketidakpercayaan. Bagaimana itu dah? Ini penegak hukum. Nah dulu zaman Bani Israil ada pembunuhan, tapi siapa pembunuhnya? Kalau tidak diketahui, maka akan menimbulkan ketidaknyamanan, ketidakstabilan dalam kehidupan masyarakat. Orang saling mencurigai jika nama Syria, gitu. Allah turunkan tuh berusaha yang menyuruh untuk menyembelih sapi betina, nanti bagian sapi itu dibutuhkan ke mayat itu. Ali Imran itu kan tentang keluarga Imran. Kemudian surat Yusuf, Yunus, Hud, Ibrahim, apalagi Maryam, kemudian surat Muhammad. Bahkan ada nama surat yang tokoh yang sangat dibenci manusia, namanya surat Al-Haq. Orang manja ya di dalam Quran. Ya orang tanggung kayaknya bangun gitu ya. Soleh beker gitu. Sedang menuju gitu ya, sedang. Biasanya tanggung-tanggung mah lamun di sekolah ge guru teh tara kesebat. Jadi sih mah bodoh pinter teu. Makanya kalau mau dikenal, pilih aja dikenal karena kebodohannya atau dikenal karena kepintarannya. Lalu di tengah-tengah mah diliwat. Sebab biasanya udah ada bangunan sarikna
Kalau teh langsung payun dibakar di tengah mah darah. Sejarah tuh. Nah terkait dengan sejarah yang 2000-an ayat itu, ini saya ngasih landasan dulu bagaimana nanti menentukan masa depan PSSI itu dan modal. Itu ada dua kata yang oleh Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa dilengkapkan. Yang pertama kata-kata ibratun. Setelah Allah memisahkan itu, umpamanya Allah mengisahkan bagaimana kesombongan Firaun diseru ya, didakwahi oleh Nabi Musa alaihissalam agar dia beriman kepada Allah. Alih-alih dia mengikuti, bahkan dia dengan pongahnya mengatakan ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan di atas Tuhan. Selanjutnya Allah mengatakan inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Dan sesungguhnya pada kisah Fir'aun itu terdapat pelajaran ibrah bagi mereka yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibrah begitu. Yang kedua, kata-kata nador. Kata-kata nador, nadoro itu melihat, tapi bukan dengan mata. Kalau melihat dengan mata itu ro'a. Objeknya ada di depan. Tapi kalau nador itu bukan dengan mata, tapi dengan mata hati, dengan qalbu. Nah sekarang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, nador itu menjadi menalar. Kan sering mendengar tuh kata menalar. Menalar itu memahami, karena menggunakan qalbu. Saya sedikit menjelaskan qalbu itu dari bahasa Arab ya. Tapi terus jadikan bahasa Sunda, terus jadikan bahasa Indonesia. Qalbu, jadi kalbu malah jadi kalbu. Qalbu itu disebut qalbu, artinya adalah sesuatu yang bisa dibolak-balik. Qalbu. Jadi hati itu disebut qalbu karena hati itu bisa dibolak-balik. Hati memang kadang-kadang melunak, kadang-kadang mengeras, kadang-kadang bager, kalau bana kret. Hati ya. Disebut qalbu itu karena ada dua bilik, dua sisi. Sisi yang satu dari qalbu kita itu berisi segala sesuatu yang terkait dengan rasa. Ya, rasa. Seperti marah, gembira, ya, apalagi yang terkait dengan rasa itu, merasa kasihan, itu qalbu, sisi rasa, keberanian, syaja'ah. Kan kalau orang berani itu bukan dipikirkan, justru kalau memikirkan Jerman jadi orang ini. Itu dipikirkan orang Jerman tapi orang gila jadi mau aja deh. Jadi kawan imam ayana dina hate. Lantas didoakan lagi sing gede hate. Nah itu ya. Jadi orang berani mah enggak dikalkulasi, kalau dikalkulasi mau jadi. Dulu juga saya mau menikah ya pakai hati, enggak pakai duit mah enggak ada uangnya. Jadi gede hati ya, alhamdulillah sampai sekarang. Ya istri tetap satu. Udah berapa tahun ya Ustaz dari 28 tahun saya nikah. Keparaban lah gitu alhamdulillah. Keparabannya 28 tahun ini. Gede hati. Nah qalbu pada sisi yang kedua itu berisi hal-hal yang terkait dengan rasio akal. Jadi di dalam qalbu itu bukan hanya masalah rasa, tapi juga di sini ada pemikiran. Kalau akal itu adalah tempat mengikat ilmu, tapi agar ilmu itu bermanfaat, maka harus diproses di tempat qalbu. Kan tidak semua ilmu bermanfaat, ada bahkan yang merusak. Gitu. Ilmu copet itu kan merusak, namun diajarkan teh. Makanya di dalam Al-Quran Allah mengatakan dia yang celaka itu adalah manusia yang punya hati tapi layak pengguna dia, tidak fakih, tidak berfikih dia.
Nah, menalar itu dari hati. Kata Allah setiap kali mengisahkan umat-umat masa lalu. Tadi katakan inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Pada kesempatan lain, pangguru nalar, lihat tuh ke belakang. Ini dengan hati itu kan dilihat nganggo soca. Sebab melihat sejarah itu seperti kita melihat ini apa namanya? Hurufnya, huruf itu. Tapi dia kabur duluan ke mau tinggal. Kalau dari situ ya, mau dia kabur duluan oke. Tapi kaca bungkuk haram depan. Nggak saya. Gak mungkin kita ke masa lalu itu. Tapi kita menalar kejadian masa lalu itu. Makanya sejarah itu tidak bisa dipersalahkan karena dia tidak mampu membela. Tapi kita belajar menalar. Sejarah itu mengajarkan kalau ingin sukses ya belajar dari orang-orang yang sukses. Maka Al-Quran kan memberikan. Belum bisa Fir'aun kalau jadi penguasa pilih aja antara Fir'aun atau Nabi Sulaiman. Kan Fir'aun tuh bisa penguasa, tapi begini akhirnya. Nabi Sulaiman juga penguasa. Ari Fir'aun mah ketika diberi kekuasaan itu malah dia sombong. Ana Rabbul A'la. Kalau Nabi Sulaiman mah ketika diberi kekuasaan itu beliau mengatakan hadza min fadli rabbi liyabluwani asykuru am. Ini semua kekuasaan itu dari Allah, karunia Allah untuk menguji saya apakah termasuk orang yang bersyukur atau tidak. Nah, untuk bekal menentukan masa depan. Menariknya dalam ayat yang tadi, masa lalu pun kita menalar karena juga kita tidak bisa ke situ. Masa depan juga oleh Allah wal tandur nafsun ma qaddamat lighad. Kan kita juga hanya bisa menalar masa depan itu untuk esok itu. Itu rahasianya ya. Masa lalu masa depan. Saya izinkan dulu mengutip ya beberapa teori. Jadi saya mudahkan saja. Ada teori dari pakar sejarah Inggris namanya Arnold Toynbee. Kata dia, kalau ingin menatap masa depan, menentukan masa depan, maka tergantung kemampuan kita ya, memahami sejarah. Ibarat kita menarik tali ketepel. Ketepel kan? Dulu saya di kampung mengamal ketepel tina karet gelang. Nah, ya paling daun jambu. Itu mah paling gede ketepel papatong. Karena karet gelang kan segitu tarik ke belakang. Tapi kalau saya ingin menembak dengan ketepel itu piit, gak mungkin dengan ketepel karet gelang. Harus minimal dengan karet ban bekas, ban jeruk, sinar ban jeruk. Jadi tarikan ke belakang. Semakin ke belakang, maka dia akan melompat tuh si batu itu. Jadi sekarang kita untuk menentukan kecerahan masa depan kita ditentukan dengan kecerdasan kita memahami menarik ke belakang sejarah. Dulu kenapa dia gagal, kenapa dia sukses, apa yang harus dilakukan, gitu. Nah, Persis sejarahnya sudah tahun ini 99 tahun. Jadi Persis Asmaul Husna 99. Tahun depan 100 tahun. Kita tidak pada posisi dan tidak untuk menyalahkan. Kan sudah terjadi. Sejarah 100 tahun yang lalu itu tidak bisa melakukan pembelaan kalau disalahkan. Nah, saya ingin membawa ketepel sejarah kita untuk mempersis dalam bentuk menentukan masa depannya apa yang harus dilakukan nih. Dalam bahasa saya 100 tahun kedua itu. Kita saya tarik ke
ketepel ke sejarah satu pertama kali. Supaya tidak lihat kan, kalau ini kan karena bukan kuliah di kampus, banyak, ini satu aja. Dari tarikan ketepel sejarah saya terhadap Persis tahun yang lalu, maka Persis itu selama 100 tahun sudah tuntas menjelaskan Islam. Di dalam bahasa muda nih, menjelaskan Islam. Kenapa menjelaskan? Karena dulu ketika Persis lahir tahun 23, dan saya yakin yang di sini belum pada lahir semua. Belum kan tahun 23? Saya juga tidak tahu. Ustaz, mohon maaf sebentar. Ibu di luar bisa menyimak dengan baik atau kurang? Kira-kira. Ustaz boleh Pak? Jadi stabil ya jalannya boleh. Oh, kira jelas. Halo? Baik. Jadi Persis 100 tahun pertama ya, dalam bahasa mudanya sudah berhasil menjelaskan Islam. Persis berdiri 12 September 1943 di Bandung. Kenapa saya sebut menjelaskan Islam? Karena dulu ketika Persis lahir itu, para pendirinya mengamati umat Islam yang pada waktu itu kan dalam situasi dijajah ya. Mereka itu mengamalkan ajaran Islam hanya berdasar kepada apa yang mereka ketahui secara turun-temurun berdasarkan tradisi. Gitu. Jadi agama adalah tradisi, bukan argumentasi, gitu. Bukan dalilnya, gak jelas dalilnya. Nah itu yang terjadi. Jadi praktek agama itu tradisi turun-temurun. Nah maka Persis itu hadir untuk mencerahkan, mencerdaskan umat Islam bahwa beragama itu kudu teguh gitu, hujahna, argumentasinya. Nah itulah Persis menjelaskan. Maka dijelaskan oleh Persis begini nih. Maka sibuklah Persis kan menjelaskan Islam. Islam yang sesuai dengan Quran, Sunnah, lewat mimbar, lewat tulisan, diskusi dan menjelaskan sehingga awal-awalnya itu terkenal kan di kalangan Persis itu bahwa yang berislam dengan mengetahui dalilnya maka disebut sebagai ittiba. Jadi ittiba itu mengikuti karena tahu dan diberitahu dalilnya. Yang mengikuti tapi tidak tahu dalilnya dan dia tidak diberitahu sebut olid, kan dulu begitu. Bahkan zaman saya di Tasik, kalau yang di luar Persis itu sebutnya olid, enak terdekat kupingnya. Dulu begitu. Taklid gitu. Kenapa demikian? Karena Persis ingin menjelaskan. Umpamanya tradisinya dulu nggak tahu saya. Kalau ada yang melahirkan, tradisinya apa ya? Dulu itu. Kalau ada yang melahirkan anak, Persis menjelaskan. Nih kalau lahir anak itu disunahkan begitu pada hari ke-7. Fiyaumi sabi'in pada hari ke-7 ditahlik di bulan nanti ditimbang, kemudian tasbiyah diberi nama, kemudian akikah laki-laki 2 domba ya, perempuan 1 itu dijelaskan. Jadi 100 tahun pertama itu Bapak Ibu Persis itu menjelaskan Islam. Makanya Persis itu dulu ya,
dipersepsikan sebagai Islam yang intelek, Islam kota. Gitu. Jadi dulu orang sholat Jumat khutbahnya bahasa Arab dengan arti juga memang gara-gara eta kenapa menuju masuk merurutan gitu ya. Persis jelaskan gak ada kewajiban mesti dengan bahasa Arab, maka persis kemudian khutbah Jumat itu bahasa Sunda, bahasa Indonesia, bahkan bahasa Belanda sampai enggak menjelaskan. Itu 100 tahun pertama itu menjelaskan. Nah kalau saya ditanya nih, tadi ya konteksnya sebaiknya Ustaz hadirin apa dalam konteks kepemimpinan persis ke depan. Konteks kepemimpinan kan bukan mesti saya, tapi dalam konteks agenda persis ke depan dari menjelaskan Islam menjadi menghadirkan Islam. Ari tina jelas mah bahasa Sunda nama hartos, tapi jangan ku karos. Tah usul kedua mah Islam itu harus sesuatu nu jantan karaos hadir eksis. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena apa Bapak? Tantangan ke depan di masyarakat, apalagi generasi kita, generasi milenial itu, yang benar itu adalah yang terlihat, yang hadir. Kalau tidak hadir, ya nggak benar. Maka sekarang rumusnya no big hoax. Kalau gambaran mah bohong. Mata kayu nama nota uang di restoran memang dituang dipotong heula. Kan dilaporkan bahwa betul dia ke restoran kabeli teh kan kia tadi ngenas sudah hadir itu mana gambarnya. Nah tak foto tulis di situnya bahagia itu makan siang kan gitu maksudnya. Jadi kan gitunya Ustaz Dadang biasa gitu ya. Gitu. Jadi kalian percaya kan no big hoax. Hanya di Cimahi teh bahasa apa kan Cimahi terkenal. Mangis ya. Oh, mangis. Pangekar dulu ada pangekar ya. Naik pesawat terbang, juga batu acak dipotong gitu Bang. Saya semua sekarang. Itu yang benar itu. Jadi kalau tidak ada fotonya, kalau tidak ada gambarnya, bohong. Gitu kan? Nah, maka kenapa mau sakit kayak tinggal ini baru tahu itu. Bahkan sekarang ibadah haji, tawaf, baru satu keliling, foto. Tulis di satu captionnya. Alhamdulillah satu keliling selesai. Kodoi, saya juga tidak akan membahas nanti Ustaz hadirin aja. Kumaha teh tertawa fotoan gitu. Ini juga terkusuk gitu situ ya. Ini Baitullah. Kalau dulu zaman saya ibadah haji pertama kali tahun 94 gak boleh foto di depan kapal itu karena kamera saya itu disimpan di askar di situ. Karena sekarang sudah sangat modern, bahkan ada lebih kecil gitu ya. Jadi dipoto di situ. Jadi percaya mana anak umroh teh daya ya foto. Itu tantangan ke depan. Tantangan ke depan. Jadi kenapa saya mengatakan bahwa persis Samsul kedua harus menghadirkan? Karena tantangan masyarakat ke depan itu, kebenaran itu segala sesuatu yang hadir di depan mereka. Kan sekarang begitu, bahkan nanti kalau sekarang ruangnya itu, yang internet itu, ruangnya itu masih disebut cyberspace, itu jadi internet gitu ya. Tapi
Tapi nanti lebih daripada itu, namanya metaverse. Jadi nanti tidak perlu ke Mekah, tapi Mekah dihadirkan. Orang teh jika ke Mekah benar cicing di dia. Coba bayangkan. Makanya nanti agama itu akan menjadi tahayul. Teknologi itu mah. Karena juga akan diimajinasikan surga teh jika dia pakai itu teknologi, orang teh suka surga. Sanajan surga teh mala ainun ro'at, tidak bisa dibayangkan, wala udhunun sami'at, dan juga tidak bisa didengarkan, wala aqlun tasawwar, akal juga tidak bisa menggambarkan. Tapi kan sok aya nu ngimpi asup ka surga. Gitu kan. Tapi pasti bebeja kan moal aya nu bebeja lamun ngimpi asup ka neraka. Sedikit pernah wah aya di dia nu ngimpi asup ka neraka, ngan moal bebeja. Bener dia ame neraka teh ya. Gitu. Tapi lamun ngimpi asup ka surga, oh bebeja-beja. Aduh, penting macam ini mas kan ngimpi asup ka surga. Tapi nalika mainan ngimpi asup ka neraka, jepling. Itu nanti bisa dibikin kalau surga. Dibikin dalam metaverse seperti ini. Surga itu bisa dihadirkan. Sementara di dalam agama itu kan Allah itu mau menggambarkan surga itu dengan sebuah penggambaran yang bersifat kondisional ya ketika itu. Makanya surga kan digambarkan itu tajri min tahtiha al-anhar. Susu kame kan gitu. Ngecor sana benar teh walungan ya, minimal jika di dia walungan gitu kan tajri min tahtiha al-anhar. Curcor, makanya karena memang suara air itu menjadikan kita damai. Suara air, makanya orang-orang kaya ingin punya rumah itu yang ke sungai. Damai suara cair. Beda dengan suara kesian air. Apakah surga itu isinya sungai? Atau begitu? Tapi kenapa Allah menggambarkan surga itu isinya sungai? Itu kan Al-Quran itu turunnya di Mekah Madinah. Di situ kan tidak ada sungai di Mekah Madinah. Jadi kira-kira pemahaman saya, surga itu semacam kenikmatan tertinggi yang diimajinasikan, yang dibayangkan oleh manusia. Kalau saya bertanya kepada di sini, kira-kira kenikmatan apa yang belum tercapai, yang paling puncak apa itu? Sulit. Abimah hoyong hartos triliun. Betul kan? Karena belum pernah punya. Ibu itu juga sama itu. Dulu orang Arab kalau ditanya apa kenikmatan atau yang ingin ya kamu kayak ninggalin warungan, karena kan gak ada di Mekah Madinah itu. Jadi surga itu lain dari nama warungan, tapi itu adalah puncak kenikmatan tertinggi. Dulu sekuling ngaritas maparin pengosan ya tahun 80-an ketika mahasiswa ke ibu-ibu. Jadi saya itu waktu mahasiswa gaulnya sama ibu-ibu saudara. Makanya saya jadi di Bandung itu kan perumahan purnawirawan ya. Saya kalau dari kampus bimbing ke ibu-ibu. Sekarang bapak-bapaknya mah melarang istrinya itu ikut pengajian. Kata ibu-ibu, udah aja Ustaz, di sini aja. Jadi sampai sekarang saya jadi di situ. Gara-gara ibu-ibu. Nah, ibu-ibu tuh kan pertasan surga itu aneh-aneh. Ustaz, sekali di surga kayak puskesmas itu. Kan ibu pernah wirawan sok di tent atau di varios tensi ya, warkauri itu, kayak puskesmas itu. Selesai kuring dan anak-anak di surga itu puskesmas, surga tapi masih kena kering gitu. Sakit mah di alam dunia, di surga mah nggak ada. Ngapain orang di surga tapi balik rematik?
rugi ya sih ATM aja ya. Kenapa pakai ATM itu ya? Karena intinya tuh kenikmatan, puncak kenikmatan. Jadi nanti ke depan bayangkan kita mengimajinasikan itu, dibikin programnya jadi hadir di situ. Nah, jadi ada teori terbagi, mumpung gratis kuliahnya ini. Nama teorinya itu challenge and response. Jadi masa depan itu bagaimana kita menjawabnya tergantung pemahaman kita terhadap tantangannya. Challenge, respon. Tadi sudah saya jawab. Basis ke depan akan menghadapi tantangan. Kebenaran itu bukan terletak pada argumentasi teks. Dalil itu bukan, itu yang hadir. Seperti itu. Kan di dalam Quran ya. Allah ingatlah, bidzikrillah tatmainnul qulub. Dengan zikir kepada Allah, tenang hati kita. Gimana cara menghadirkannya? Tinggal itu. Kita anggota persis Cimahi Tengah, asal tetap tenang saja. Kita tinggalin nanti susah gitu. Juga cicilan lunas. Nah, jadi nanti kita nggak bisa pada dudukan tinggali gitu kan, calekar, nanti ulah iya mana, budak gitu kan, nanti ruwet, ya, ngomong BBM naik ya gitu ya. Jadi nanti begitu, ala BT kita main nongkrong. Jadi setelah masuk PST menjadi tanah, itu dakwah itu hadir gitu, hadir. Nah, jadi PST itu kedua itu harus menghadirkan Islam. Artinya menampilkan Islam yang sempurna itu untuk berbagai aspek kehidupan dalam bidang pendidikan, ekonomi, rumah tangga, ya, lingkungan sekitar, kehidupan bernegara dan lain sebagainya harus hadir. Kemudian kalau menghadirkan itu syaratnya harus unggul, makanya menampilkan ubutut. Jadi berarti tantangan presiden itu menghadirkan keunggulan. Jadi ibaratnya kita kalau mau kata menghadiri undangan menikah ya, ayatnya itu dandang jarang. Karena kita ingin menghadirkan siapa kita dan menghormati yang kita hadiri. Ibu-ibu mau kami sadinten menghadiri 3 undangan bisa 3 baju itu. Tahu sudah mereka ibu-ibu tuh paling tidak mau lamun gak itu ayah acung nanti sami itu mah haram bisa terjadi orang lain. Tapi ada lagi malah halus deh, berarti baju orang teh payung. Tapi ibu-ibu mah amin langsung mau dipakai deh. Terus ya ya iyalah kan istri saya juga perempuan. Dia pernah yang mau sami teh, enggak pakai lagi sana. Orang malah laki, pawe, mau no problem. Kita akan tampil sebaik mungkin. Nanti Islam akan kita hadirkan. Berarti maknanya harus menampilkan keunggulan. Jadi jangan yang biasa-biasa saja, harus yang luar biasa. SDM-nya harus. Jadi nanti program kita ke depan itu umpamanya di sini lingkungan nih. Emang programnya kan sudah jelas cara kita beribadah jelas. Lingkungan di sini bersih. Semua kamar mandi anggota Persisma daya buang ser. Pokoknya malam Indonesia betah 2 jam mungkin. Sebagaimana orang Jepang, saya itu memang memuji orang Jepang itu ya. Namun barang cilen teh bertanggung jawab, rapi, berkualitas, jadi terkesan mewah. Padahal dia berkualitas, termasuk di WC, bikin klosetnya. Pernah di Jepang musim dingin, nah ada betah studio kan teh hangat, iya teh.
Artinya tidak dia tanah itu sekian derajat. Nah, terus maka dia kayak nalika kita mau cebok ya, main bisa. Dia pencet gitu cicingnya orang mana? Dia mana gitu ya. Lu aja mau dia. Iya. Itu saya di guest house Keio University namanya. Keio University itu universitas swasta tertua di Jepang, di Tokyo, dan universitas swasta termahal. Di tempat conference sambil ya udah punya aku buku 2 jam. Anak itu lamun WC nawe geus betah dan itu kok mau kamar tidur nah. Kurang kadang-kadang WC di kamar tidur teh 11-12 ya. Nah nanti jauh kita itu hadirkan itu program nanti Cina itu kan dulu dikenal masyarakatnya jorok tukang naruhan di mana wae. Tahun 96 saya pertama kali ke Cina begitu. Nah, gitu. Susah untuk antri. Setelah itu 2008 pergi segitu terjadi perubahan luar biasa. Antri. Tidak ada. Bahkan kampung Cina ya. Cina bagi kita. Tapi kan Cina saya. Hutong itu namanya. Jadi wisata. Dan WC umum yang dikunjungi wisatawan ke daerah itu minimal WC-nya bintang 4. Jadi lebih hotel, WC-nya bintang 4. Kita hadirkan itu, hadir di sana. Jadi setelah masuk PSST, nu asalna boga hutang jadi nu asalna penghasilanana sabulan 50 juta jadi 100. Ya nggak apa-apa kan merencanakan namanya juga. Ke depan dan mereka hadir kan begitu. Dan dakwah yang cepat itu adalah dengan menghadirkan. Rasulullah SAW berada di Mekah 13 tahun menjelaskan Islam. Ini ditahu itu jelaskan Rasulullah. Tapi begitu beliau hijrah di Madinah 10 tahun itu menghadirkan Islam dari A sampai Z. Dari mulai kalau lahir anak bagaimana, kalau menikah dan bagaimana, bahkan sampai dengan puncaknya dalam kehidupan publik untuk menegakkan kebenaran harus lewat peperangan diperlihatkan oleh Rasul. Hadir. Jadi Islam itu kalau berperang ada aturannya. Memang bukan untuk membunuh, tapi melumpuhkan. Apabila tidak ada cara lain untuk dilumpuhkan kecuali membunuh, lakukan. Makanya pada masuk Islam berduyun-duyun karena Islam hadir. Islam hadir itu pada 10 tahun. Ada satu peristiwa pada tahun ke-5 Hijrah ya, Rasulullah kan diberitakan ibadah haji, tapi tidak diizinkan oleh masyarakat Quraisy karena alasannya apa? Tahun itu gak diizinkan, tahun depan aja kan. Tapi diberi waktu 3 hari. Salah satu penyebabnya karena orang Quraisy takut terpikat. Coba. Yusuf itu datang hadir sehingga mereka takut terpikat. Namun terpikat gak perlu basa-basi banyak. Nah itulah masa depan PSSI itu bergeser dari menjelaskan ke menghadirkan, sehingga nanti program-program dakwah itu ya, mayoritas akan berbentuk program-program yang real ya, yang berbagai macam aspek semuanya dikemas dalam bentuk keunggulan. Nanti kan sudah jelas kata Allah, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian itu adalah sebaik-baik umat. Kalian itu adalah umat yang unggul. Itu umat yang unggul. Karena umat yang unggul, ya dengan keunggulan kita memikat. Kalau mau dijelaskan unggul, jelas nama jelasnya. Gitu. Kasih gitu. Makanya 100 tahun pertama
Di PSS itu yang berperan adalah mubalik, karena yang menyampaikan, menjelaskan. Yang berperan itu ustadz yang mengajarkan. Nanti semua berperan. Kan tadi menjelaskan harus yang bisa menjelaskan mubalik. Kamu terbiasa menjelaskan, mau jelas, oke, jadi terjelas. Kalau Ustaz Diri kan bisa menghadirkan Islam tuh. Jadi tepat Ustaz Diri itu sebetulnya jadi ketua persis. Untuk satu ketua kan tadi menghadirkan Islam, jadi menghadirkan gitu ya Islam. Nah itu bapak-bapak, ibu-ibu ya, mudah-mudahan tidak terlalu rumit penjelasan dari saya ya, untuk menatap jalannya kita ke depan ya, itu menghadirkan Islam. Kita semua memiliki kewajiban ya, untuk menghadirkan Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian materi talkshow kita yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz. Sebetulnya cukup jelas ya, dan saya pun sebetulnya speak Ustaz, jadi memang cukup jelas gitu memang. Ya kalau dulu memang persis itu satu abad ke belakang itu bersatu menjelaskan, dan itu sudah dilakukan dengan baik gitu ya. Dan next mungkin 100 tahun ke depan itu kita harus menghadirkan seperti itu ya. Adapun bentuk dari menghadirkan itu kan mungkin melihat situasi kondisinya Ustaz ya. Jadi kalau saat ini mungkin seperti ini era digital, ya. Berarti harus mengikuti itu gitu seperti Betul. Kalau di milenial kan harus Islam tuh hadir yang dapat diterima oleh orang milenial, karena itu milenial itu berbukti. Barangkali ada ini gambaran realnya gitu untuk saat ini gitu yang saat ini kan memang lagi dirasakan ya tadi ya, mungkin seperti apa gitu. Ya, jadi realnya begini, kan sosok Islam itu sebagai agama yang sempurna, artinya yang memenuhi semua aspek kehidupan. Maka dalam rangka ya, menghadirkan Islam yang sempurna itu, kita semua harus mengisi titik-titik kesempurnaan. Simpelnya saja pokoknya, lembaga pendidikan kita. Kita kan khususnya umat Islam di PSS juga sendiri, kita kan cenderung membuat lembaga pendidikan itu yang penting ada, tapi tidak unggul. Nah, program ke depan itu harus memiliki keunggulan. Dalam bahasa lain saya sering menjelaskan keunggulan itu tidak semuanya karena tidak mungkin, tapi harus ada pembeda. Bahasa Inggrisnya diferensiasi, bahasa Arabnya itu khosois, kekhasan. Kemarin waktu acara di situ saya menjelaskan dengan ringan begini. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu mau ke makan cibiuk, apa tuh diferensiasinya? Sambal kan? Sambal cibiuk, balak, sambal cibiuk. Saya menyebutnya sambal runtah. Saudara ayam itu di Renosnya terpunggung. Runtah itu khosois. Orang datang ke rumah makan cibiuk, tapi sambalan ayah saya pasti balik deh. Gak jadi kan? Itu keunggulan di situ, itu diferensiasi. Tapi yang mau nanya sambalnya, emang tuangnya jadi sambal unggul? Enggak, akhirnya goreng lauknya di sana, goreng tempenya di sana. Dan nanti kita setiap bentuk dakwah kita harus ada diferensiasinya. Gak perlu banyak. Contoh tadi itu keunggulan. Dulu banyak orang dulu terkenal mau makan pindang maecot gitu ya. Itu keunggulannya. Namun kaya dan yang balik day. Nah, sekarang nanti ke persis apa keunggulannya? Nah itu apa namanya, menghadirkan Islam berbasis keunggulan. Jadi kualitas
kualitas itu yang kita Yes, kualitas. Nah ini ada contoh menarik saudara. Itu kemarin itu ranking tertinggi nilai SMA itu madrasah aliyah insan cendekia yang di Serpong itu tertinggi, dan ranking tertinggi ketiga juga cendekia yang di Gorontalo di mana gitu. Dan ini kalau dulu kan kesan madrasah aliyah itu kelas 3 ya, kayak dilirik gitu ya, kayak dilirik. Membawa STM Baramor gitu ya di situ. STM Roman itu balager sih tapi ulen gitu apa gitu ya. Sekarang itu sedikit itu insan cendekia yang di Serpong ranking 1 mengalahkan semua SMA yang ada di Indonesia. Ranking yang tertinggi itu apa pencapaian nilainya, keunggulan. Dan di situ juga tidak semuanya unggul. Gak ada di dunia ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang unggul semuanya. Banyak universitas terkenal nih di Amerika yang menempati ranking di Harvard. Itu gak semua fakultas unggul, hanya beberapa saja. Oxford juga begitu, Cambridge juga begitu, MIT juga begitu. Gak semua unggul. Ada. Tapi ketika dia ke Cambridge, dia mau belajar apa? Keunggulannya. Harvard namanya ekonomi, kita seperti itu. Itu ada. Jadi artinya memang selama ini Persis itu belum menampilkan keunggulan di berbagai hal gitu ya. Termasuk di daerah sendiri. Sebetulnya ada sebuah jejak sejarah yang kita belum menafsirkan. Dulu kan sering mungkin mendengar Persis itu tidak memerlukan kuantitas tapi kualitas, tapi tidak dimaknai sebagai keunggulan. Makanya pas muktamar Persis tahun 90 di Garut, Ustaz Latif itu akhirnya mengalihkan kita perlu kualitas tapi juga perlu kamiyah, jumlah, kata beliau itu. Nah itu yang harus dilakukan oleh Persis, Ustaz Latif, menghadirkan Persis cocok sekali dihadirkan oleh Ustaz Latif. Apa yang dipaparkan tadi memang cukup jelas dihadirin ya Pak. Jadi bukan artinya bahwa bukan hanya sekedar Persis barangkali, mungkin secara umum umat Islam. Ya. Artinya belum bisa menghadirkan, termasuk Persis barangkali sudah menjelaskan. Kalau diperhatikan, kalau kita perhatikan teori-teori yang tadi sebetulnya sudah ada beberapa negara yang sudah mempraktikkan itu semua. Artinya yang lebih nyari itu sebetulnya justru banyak yang bukan dari umat Islam. Di Jepang tadi kan berarti malah justru lebih nyari kan sebetulnya kalau kita lihat teori-teorinya itu sudah ada di Islam. Termasuk juga ada seorang ustaz yang dulu di Batu Salam pernah menyampaikan bahwa sesungguhnya yang lebih cocok dengan teori-teori Islam itu sebetulnya justru diamalkan oleh orang-orang luar Islam. Seperti misalnya pernah kehilangan laptop di mana gitu, tapi aman gitu. Tapi di orang Islam mayoritas, namun ke kantor laptop itu dia lapor kan gitu. Tapi ternyata aman gitu kan. Ini berarti bahwa justru yang lebih menghadirkan itu justru kebanyakan dari bukan berarti kita tidak menghadirkan juga, artinya mungkin ada hanya mungkin berapa persen atau itu. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada Profesor, ini bagaimana nanti apa yang harus dilakukan oleh ketua umum mungkin nanti ke depan untuk menghadirkan Islam, gitu, menghadirkan teori-teori yang sudah dijelaskan itu melalui jamnya ini bentuk konkretnya seperti apa? Apakah mesti ada halaqah atau mungkin perlu ada aturan-aturan yang dibuat atau mungkin seperti apa itu konkretnya? Ya, pertama-tama adalah persoalan SDM-nya, bukan saja ditingkatkan tapi harus ada pemahaman tentang itu. Sekarang kan mungkin karena sudah ratusan tahun, udah 100 tahun dah kita ya.
pada wilayah penjelasan, sehingga mindset kita yang disebut Islam itu di kalangan kita selalu masalah validitas. Mana dalilnya? Ya benar, kurang. Nah sekarang kita harus ganti pemahaman. Nah sekarang itu pertanyaan itu. Kumaha hukum ya udah dibiarkan. Tapi yang nanti penyadaran itu adalah kita pembuktiannya, realisasinya. Makanya program-program itu harus betul-betul menyentuh gitu pada masyarakat, pada umat, bukan pada aras, pada wilayah yang jelas saja yang valid. Sekarang kan kita begitu. Dirujuklah nih di dalam Al-Quran juga ada. Ya iya. Jadi akhirnya Al-Quran itu hanya dijadikan sebagai sandaran apologi, hanya alasan saja, bukan sebagai sebuah referensi yang harus direalisasikan oleh kita. Rasulullah kan sederhana saja. Saya ambil contoh. Masyarakat Arab itu kan masyarakat yang tidak bisa bertetangga, tidak bisa menerima tamu. Kenapa? Karena mereka hidup berpindah-pindah, maka disebut dengan badawah, badui. Karena hidup berpindah-pindah, bawaannya curiga. Karena ada di satu tempat sumber air mereka di sana. Kalau ada kabilah lain datang dari kejauhan, yang di sininya pasti dia akan merampas kita punya sumber air. Siap-siap senjata. Makanya perang menjadi bagian dari perjalanan hidup mereka. Bagaimana mungkin mereka bisa hidup bertetangga? Maka Rasulullah kemudian buat konsep itu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu falyukrim dayfahu. Rasulullah mempersaudarakan anak-anak. Sehingga betul-betul berubah mindset orang Arab. Dari masyarakat yang lebih banyak mereka bergaul dengan batu, kan gitu, ketimbang manusia. Nah sekarang masyarakat Indonesia itu indeks kebahagiaannya lumayan indeks kebahagiaannya, tapi belum mencapai yang diharapkan. Kalau sekarang kan orang disebut Persis itu kalau tahiyatnya hanya harus sampai di sini. Nah, tapi nanti lebih menyentuh kepada ini tuh tadi lingkungannya bersih. Nah itu yang harus disentuh oleh kita karena ditampilkannya Islam itu. Jangan melulu pada aspek ritual. Nah itu. Ya, walaupun dalil itu tetap menjadi dasar. Ya. Jelas kan itu merupakan satu pedoman bagi kita. Tidak dikesampingkan, tapi sekarang bagaimana mau kita tahu? Tapi jangan sampai berhenti di situ. Gitu, saudara. Jangan sampai berhenti di situ. Umpamanya kita menjelaskan hukum riba, tapi gimana jalan keluarnya supaya tidak riba itu? Sekarang coba kalau ini riba, tapi jalan keluarnya bagaimana? Nah, sudah kan diberikan oleh bank syariah, tapi belum optimal. Karena di dalam prakteknya ke bank syariah itu telah dicicil akan jadi sapi kan gitu. Intinya di sini menunjukkan ekonomi itu adalah proses kreatif. Jadi riba itu harus dipahami, itu adalah sebuah dorongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian itu jangan ini. Nah harus kreatif mencipta-ciptakan sesuatu. Kayak ekonomi itu kreativitas. Coba pinjaman. Kalau yang dulu namanya pinjam, itu sekarang mau namanya leasing. Terus apalagi yang macam-macam itu variannya dari leasing itu. Akibat dari kayak leasing gitu, orang sekarang gampang punya motor. Saya yakin di sini mungkin semuanya juga pernah nyicil motor dan nyicil mobil. Dulu tahun 70-an ketika nyicil motor belum ada, susah tuh punya motor itu. Sekarang nggak ada motor betul, bagus semua. Itu proses kreatif. Nah nanti itu bagian dari dakwah kita. Bagaimana menghadirkan yang asalnya tidak punya uang jadi boga. Dan itu kita bisa ya. Bisa, harus bisa. Harus bisa karena ekonomi itu proses kreatif. Muncul teknologi. Pernah nggak tergambar oleh Bapak Ibu
kita akan membeli makanan, cicing lima datang sorangan. Pernah nggak tergambar? Tidak tergambar. Itulah yang sekarang disebut dengan era disrupsi. Tidak tergambar dulu cireng, orang Molina, di situ tidak tergambar. Mungkin nanti itu akan ada, kalau sekarang online shopping, nanti ada online ustaz. Jadi ustaz itu tidak diberi lebar di sini sesuai dengan kebutuhan itu. Nanti ya stoknya ustaz datang ke rumah sebagainya. Bahkan sekarang ya, ustaz itu kan di membar masjid sudah berkurang. Mungkin di masjid itu lebih karena ada tabaruknya aja. YouTube. Saya belum pernah ada pengajian dihadiri sampai 10.000 gitu. Tapi YouTube saya kuliah nih, saya ikut kuliah. Itu udah berapa ribu. Dulu kan terbayar. Nah, itu sudah dakwah. Bagaimana teknologi ini dimanfaatkan oleh kita? Mudah sekali. Sekarang mau makan apa saja, diam di rumah, GoFood, Gononi, iya itu Gojek segala macam. Bahkan yang punya apa? Yang punya aplikasinya sehari berapa miliar dia dapat itu, omsetnya kayak Menteri Pendidikan dan siapa Nadiem, itu aja Gojek, triliunan dia. Kenapa? Enggak sih punya masalah punya. Ya, itu maksud saya hadir bener diskon persis mah. Nah gitu kan. Sehingga nanti ada zakat online dan lain sebagainya. Intinya hadir dalam pengertian yang luas. Dan kita bisa Harus bisa. Oke baik, seperti janji kita tadi Ustaz, kita sabar dulu ya. Kita sampai jam 9 ya, saudara. Jam 9 boleh. Jadi ada sisa waktu 10 menit, Mangga silakan. Boleh. Kita mungkin bagi dulu ya untuk sesi pertama itu 3 pertanyaan yang singkat saja, kemudian nanti kita lihat perkembangannya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ustadz, kiranya bagaimana tentang pemahaman ketua yang ke depan tentang masalah travel umroh karya kita. Walaupun sini mungkin alhamdulillah sudah terbentuk KBIH ya, Ustadz, baru ya, perwakilan. Karena saya melihat di sini dari usia pembimbing sendiri itu ada rata-rata di atas, ada yang 55 tahun ke atas, ada yang 60 ke atas begitu. Alangkah baiknya mungkin untuk yang kedepannya, untuk pertama yang pembimbing itu usianya di bawah 50. Yang kedua, memahami regulasi terutama di bandara. Karena sekarang itu di bandara itu kadang-kadang keluar bis itu harus ada barcode. Itu harus pahami. Yang kedua mungkin ya minimal hal yang mendasar sekali, minimal tentang roaming data internet gitu kan, dan lain-lain. Terus yang ketiga, saya melihat ini ada apa namanya, ada pasar yang hilang gitu. Itu generasi milenial. Saya lihat jamiah-jamiah generasi milenial itu larinya ke travel yang lain gitu. Karena ya bagaimanapun tetap travel umroh karya itu ikonnya persatuan Islam. Baik. Jadi intinya soal travel umroh ya. Ini juga ini kan akibat teknologi ya. Terjadi satu percepatan yang di luar perkiraan juga ya, dengan umroh. Sekarang memang umroh itu akan menjadi alternatif ya, yang paling spesial karena haji dan waiting list itu dengan umroh itu. Dan dulu tidak terpikir itu sebagai hal yang menjadi bagian dari komersial. Ya. Dengan adanya teknologi, sebab tidak semua orang sebetulnya bisa mengurus sendiri. Tapi kan ribet, ya mendingan diuruskan gitu. Intinya di
di sini kan terkait dengan masalah services, jasa. Jadi kalau dikaitkan dengan itu, maka kita provide, kita siapkan itu jasa. Jadi travel control itu kan kalau dalam bahasa turismenya itu kan wisata rohani, ya. Kan wisata rohani kan umur juga paling 2-3 jam selesai. Yang sisanya tidak wisata rohani, katanya kan traveling gitu. Nah, jadi nanti itu ke depan bisa meluaskan lagi kita, ya, untuk dalam rangka menghadirkan Islam itu. Kan ada situs-situs sejarah yang terkait dengan Islam, seperti Spanyol, Turki sekarang sudah sekali, ya. Makanya Turki itu udah cerdik sekali, mereka penerbangan dari Indonesia berapa gitu. Jadi itu harus diletakkan dalam konteks, ya, tadi wisata rohani. Terus sekarang umat Islam juga harus mampu mengkontekskan, ya. Ini mudah-mudahan tidak salah ya saya. Kan tadi saya katakan kata Rasul, "Mayukrim dari bahu gitu." Muliakanlah kamu. Bagaimana kalau duyuf itu kan kalau jemaah disebut duyufur rahman, ya. Itu kita maknai sebagai turisme. Orang berwisata itu ke satu tempat yang dia diperlakukan dengan baik. Diperlakukan dengan baik. Indonesia kan negara muslim terbesar. Kita bisa menjadi wisata rohani karena miniatur gitu ya dari masyarakat Islam. Mudah-mudahan persis bisa. Jadi miniatur masyarakat Islam kita ciptakan itu. Kan sekarang muncul wisata syariah, ya. Saya sendiri belum tahu gitu bentuknya dari wisata syariah itu apa yang konkret. Hadirkan Islam. Kalau tadi travel umroh di situ ya karena di situ memang ada situs, ya, Ka'bah. Nah, tapi Indonesia juga bisa dengan menghadirkan wisata syariah itu. Nah, Persis kan salah satu ormas historical di Indonesia. Ya, sayang kan Persis belum punya museum. Tahun 2003 gitu ya kita berani. Bisakah kita ciptakan itu museumnya? Coba lihat ke negara-negara lain. Kadang-kadang mereka menciptakan museumnya di situ. Kira-kira itulah. Ya mungkin sedikit mungkin bisa dijelaskan dari apa yang disampaikan dari Kang Adi tadi. Jadi bahwa memang travel umroh kita itu memang apa ya? Belum optimal. Optimal, sangat optimal. Dan ini PR banget gitu. Kita sebetulnya. Jadi bimbingannya jangan usia 60 gitu ya. Dari segi pelayanan, dari segi ya, bimbingan secara utuh secara umum seperti misalnya teknologi juga mungkin belum begitu diterapkan. Makanya untuk mencari kenyamanan itu, jadi alternatif itu mereka pilih mungkin jalan mesin. Ya pembimbingnya lebih mudah. Dan lebih secara pelaksanaannya teknologi itu sudah diterapkan. Oh ya betul. Nah makanya kebijakannya pusat itu harus mendesentralisasi. Jadi bagi nanti PD atau cabang yang mampu diselenggarakan itu, ya saudara ya. Jadi saya paham ya kan kalau yang tua memang saya juga merasa kalau lihat teknologi baru udah usia seperti ini nggak begitu semangat untuk membukanya itu. Tapi kalau usia 30-an, 40-an itu senang sekali. Jadi kritikannya itu ya betul sekali. Jadi terlalu out-ranging gitu ya, bimbing oleh 60-an. Masih ada? Oke, silakan. Ya. Terima kasih. Mungkin permasalahan umroh bagian bagaimana narik ketepel ke depan umroh gitu. Ya. Nah ini mungkin dari uraian Ustaz tadi akan sangat terrealisasi di masa ketua umum. Iya, insya Allah. Jadi sejauh mana kita udah terteruji kami ketika Ustaz akan narik ketepel ke belakang itu akan berjauh. Nah di masa ini tidak akan gitu. Kan ini masih ke depan kita masih goibnya yang saya katakan. Nah bisa nggak tarikan ketepel itu Ustaz tampilkan di jamiah sementara terbentuk dengan satu aturan baku.
kayak kemarin ada lisan bahwa akidah itu sudah final, belum udah dijadikan. Kok setelah udah dijadikan, berarti kan sudah keikat oleh satu aturan seperti itu. Nah mungkin permasalahan mungkin juga pemikiran-pemikiran besar juga tidak hanya hari ini mungkin disampaikan, mungkin ke belakang juga mungkin pernah disampaikan. Hanya mungkin permasalahannya kan di SDM yang tadi saya katakan seperti itu. Jadi kalau seandainya mudah-mudahan ketika kami melihat proyek besar, kayaknya akan sangat begitu mudah walaupun di depan itu hari esok itu masih goib, tapi ketika pemeran saya akan ada tempat yang sekuat tenaga seperti itu. Nah bila seandainya kalau kita berandai-andai, kalau kita juga masih goib ke depan itu, bisa nggak? Bisa kita sih tarik beli ketepatnya ke yang seperti itu. Iya, betul. Tadi ketepatan, ya, keakuratan masa depan itu ya, tergantung pemahaman kita yang atas pengalaman. Makanya orang tua dulu dia punya kearifan kelompok tapak di sini perlu ada satu kerjasama yang harmonis antar generasi. Orang tua itu pada umumnya melihat ke belakang. Orang tua itu, makanya kehati-hatian jauh lebih tinggi ketimbang kebenaran. Kenapa? Karena orang tua itu sudah punya sejarahnya. Jadi dia lebih kepada pemeliharaan. Maka seolah inggis kunisi lempar itu orang tua. Kalau anak muda, dia kan belum punya sejarah. Makanya dia melihatnya ke depan terus. Karena dia ingin punya sejarah. Nah ketika dua generasi itu disatukan, itu akan terjadi sebuah adonan kepemimpinan yang harmoni lah di situ. Semua juga orang tua sama. Saya juga udah mendekati tua, begitu. Jadi kehati-hatian itu ada, karena dia sudah punya pengalaman, Tapi kalau yang muda, dia ke depan, karena belum punya sejarah. Jadi dia ingin membuat sejarah sendiri. Bagi mereka yang tidak paham masalah ini, akan melihat sebagai sebuah konflik. Padahal bukan konflik, pendekatan yang berbeda. Satu pendekatan pengalaman, satu pendekatan tantangan. Ketika ini disatukan, maka menjadi sebuah keberhasilan. Tapi di PSS sendiri kan ada aturan. Jadi usia berapa yang bisa masuk versi seperti itu. Jadi mungkin lebih ke apa sih? Jadi tetap di muda, tapi memang ditarik. Gitu. Ya itu kan harus jadi jamnya 40 tahun kan ya. Ke PSS itu 40 tahun. Jadi bagus sebetulnya, dia kan masih cukup energik ya, 40 tahun. Kalau untuk teknis administrasinya aja sebetulnya ada yang lebih pemuda tapi diperlukan, itu teknis administrasi aja yang seperti itu. Tapi saya ingin mengatakan dalam konteks yang disampaikan oleh Bapak tadi bahwa perpaduan gitu ya antara generasi muda dan tua, yang dimana generasi yang tua itu selalu hati-hati karena mereka punya pengalaman, jadi kehati-hatian. Tapi yang generasi muda, mereka kan belum punya pengalaman, mereka belum punya sejarah, ingin membuat sejarahnya sendiri, maka tantangan, maka menantang. Jadi anu mau ramah, dan pernah ngerasa mengarang tidak boleh nyerita, jadi ngapa gitu, karena harus berduduk itu baru. Tapi orang tua juga, makanya bagi yang paham soal warisan antar generasi, tidak melihatnya sebagai konflik. Tapi yang tetap paham udah orang senang begitu. Enggak begitu. Kita harus saya paham kalau ada anak muda itu agresif segala macam. Dia belum punya sejarah. Akan menjawab tantangannya itu. Sebagaimana saya paham juga orang tua penuh pertimbangan karena dia punya pengalaman. Ini harus disatukan antara pengalaman dan keberanian untuk menjawab tantangan. Kalau selama ini pasti sendiri memang tidak didominasi oleh kalangan itu ya tua. Kalangan tua, maksud segitu.
Saya juga terlalu tua sebetulnya di tugas ini. Jadi potensi muda itu memang harus dihadirkan. Pas Ansori jadi ketua pers Indonesia 40 tahun atau begitu. Bung Karno jadi presiden 45 tahun. Bung Karno Harto usia 46 tahun. Jadi apa? Jadi presiden. Jadi harus dibedakan tuh. Yang muda jangan sampai orang tua itu seolah-olah hariwang, namun diwariskan dari dia itu tidak bijak. Harus diberi kepercayaan, harus diberi kepercayaan. Kalau tidak, maka dia akan dianggap sebagai perusak sejarah. Tadi kata Ustaz masih nggak ini, gimana kalau memang tidak pada posisi itu, gitu. Bisa nggak Ustaz memberikan pengaruh, memberikan manfaat ada ke yang lain? Kan sekarang juga saya bukan ketua umum, kan masih masukan. Iya. Jadi posisi yang sebagai dan sekarang kan sama, misalnya gitu. Saya kasih tetap menyampaikan, berteriak. Kayaknya kadang-kadang teriakan saya seperti di tengah padang pasir, sampaikan gitu dari masalah ini. Makanya saya juga tetap jadi ketua cabang. Gitu kan ya, bisa dengan Ustaz cocok ya Ustaz. Baik, dan sebelum kita akhiri acara talkshow kita pada malam ini, ya baik. Kalau tadi ada promo, sekarang silakan Ustaz jadi untuk memberikan epilog semacam apa sih elaborasi dari hasil talkshow kita pada malam ini. Silakan. Baik, alhamdulillah kita sudah mendengar secara langsung sosok Profesor Atik Buhayat yang begitu gagasannya luar biasa, dan kita pun sudah mendengar dengan seksama, dan Umi sekalipun membara semangatnya ada bisa jadi ada sisi tapi mungkin sudah terwakili oleh hadirin ya. Dan insya Allah barangkali untuk Cimahi Tengah sudah ada gambaran dari sosok-sosok yang tadi, dan hal-hal yang berkaitan dengan calon-calon yang ada sudah ada deskripsinya dengan gamblang. Dan insya Allah barangkali kita sebagai anggota, saya yang mewakili dari anggota atas nama peserta dari Cimahi Tengah, itu tetap saja walaupun bagaimana itu akan mengikuti alur